anak yang kurang terpapar sinar matahari sehingga menjadi lunak dan bengkok. Menurut Vitamin D Society Indonesia sekaligus dokter spesialis ortopedi Henry Suhendra, vitamin D memiliki reseptor di hampir semua sel dan jaringan tubuh manusia. Reseptornya ada di otak, saluran pernafasan, pencernaan, kardiovaskular, dan lain-lain. Bila konsumsi ditingkatkan sampai kadar optimal, maka vitamin D dapat berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh untuk melawan berbagai jenis kanker, penyakit kardiovaskuler seperti kardiomiopati dan hipertensi. Vitamin D juga menyembuhkan berbagai penyakit autoimun serta penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, dan virus, termasuk virus corona. Perlu ditekankan, sekarang kan banyak orang menyebut vitamin-vitamin lain untuk meningkatkan imunitas. Sebenarnya yang sejauh saya tahu, yang dilakukan penelitian terhadap pasien COVID itu baru ada vitamin D. Jadi vitamin D itu sudah ada penelitiannya di Amerika, di Israel, di India, di Andalusia, di Spanyol, yang menyatakan bahwa memang ternyata vitamin D itu sangat berguna untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian, morbidity and mortality. Ahli kedokteran ortopedi ini menambahkan meski Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sinar mataharinya cukup terik, tapi hal ini tidak menjamin kecukupan kadar vitamin D seseorang terpenuhi. Untuk membentuk vitamin D dari proses berjemur di bawah sinar matahari, harus menggunakan ultraviolet index, di mana ultraviolet B harus di atas nilai 3,5. Agar bisa mendapatkan hasil ini dianjurkan untuk berjemur saat matahari tegak berada di atas kepala. Michael Holick dari Boston, dia datang 2011, 2012 dia mengadakan penelitian di Bangkok dan di Jakarta. Kesimpulannya adalah puncak pembentukan vitamin D oleh karena ultraviolet B itu jam 11, jam 1. Vitamin D sifatnya berbeda dengan vitamin lainnya yang larut dalam air. Karena sifatnya yang larut dalam lemak, Vitamin D Council USA menganjurkan sebelum mengonsumsi vitamin ini harus periksa terlebih dahulu kadar vitamin D di dalam darah. Bila di bawah 30 nanogram per mililiter, maka dapat menggunakan dosis 5.000 hingga 10.000 intraunit setelah makan 1 kali sehari dan dianjurkan pada malam hari. Hal ini karena efek vitamin D sebagai muscle relaxing agent bisa menyebabkan kantuk. Dosis ini bisa disesuaikan dengan kadar vitamin D di dalam darah. Bila sudah mencapai 140 hingga 150 nanogram per mililiter, maka dosis bisa diturunkan secara bertahap supaya tidak terjadi keracunan. Arman Helmi Septiadi Pradana, Jakarta.